warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha alaina bi hudil alamin wa syarril wahid amin. Allahumma shalli ala nabiyyil hasimi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ila hadza sadar awliya bil zaman wa syarril sahabat Fatihah. Menyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Kiai Khalid tentang sifat hati. Di hati itu dalam satu kesempatan saya pernah menyampaikan bisa mengkar dan bisa mengubah hati, mengkerak dan mengubah. Waktu kemarin lagi di Islamic Center Lampung, kalau saya sengaja minta disinggung lagi tentang urusan murgoh ini. Jadi hati dalam makna fisik, tapi juga hati dalam makna non fisik, dalam makna dohir dan makna batin. Dalam makna dohir, hati itu sering dirujuk itu ke jantung, murgoh. Mungkin, bukan mungkin. Dalam arti fungsi vital dari hati itu, dari jantung itu sendiri. Jadi, kalau jantung rusak, maka jantung akan rusak semua komponen-komponen fisik. Kalau jantungnya sehat, maka menyehatkan seluruh komponen-komponen fisik itu. Maka Tuhan saya kemarin singgung lagi peristiwa di Cina. Mungkin pernah ada yang dengar, saya perlu sampaikan bahwa sebagaimana gurunya yang tahun 80 oleh 7 dokter kepresidenan dinyatakan bahwa Abah Anak itu di usia hampir 80 tahun, tapi kualitas jantungnya itu usia anak muda, usia 20 tahun. Siapa tuh? Tuan Syekh Ahmad Suhaib Bupati Arifin diperiksa jantungnya oleh 7 dokter kepresidenan, dan hasil scan-nya jantungnya itu di usia 80 tahun sama dengan anak muda usia 80. 20. Tes. Nah, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawas ketika di Shenzhen. kota Shenzhen, itu pusat kesehatan dunia, diperiksa oleh tim dokter di sana. Ada satu dokter yang senior sekali, belum disentuh oleh beliau, sudah surprise dengan penampilan fisik. Nah, begitu megang tangannya, ini dokter bilang, "Apa ini jauh lebih sehat dari saya." Itu dokter yang ngomong itu. Bukan dokter. Profesor di kota Shenzhen, di Shenzhen lagi, China. bukan di pinggiran Cimahi. Di kota Shenzhen, di pusat. Jadi dokternya itu kaget. Bapak ini jauh lebih sehat daripada saya. Jantung bapak ini usia 20. Nah, makanya kalau saya kemarin langsung punya makanya
diakui oleh Umi, tongkatnya juga manjur dari makanya dipanggil ayam. Jadi kata Bang bisa, kalau jantung sehat tongkatnya kuat, bukan tongkat ini ya. Jadi yang merasa lemah ini tongkatnya, jantungnya bermasalah. Ya, Tuhan saya menyebut tidak ada resep rahasia yang sudah dibuka adalah dikir jahat. Dikir jahat itu untuk kesehatan jantung. Senang jantung sehat itu dikir la ilaha illallah. Kalau udah mulai merasa ngek, siapa yang sudah mulai, nah itu harus karena dengan dikir setiap napas dikir kita itu membersihkan potensi-potensi yang akan menyumbat ke jantung kita. Kan problem jantung itu kalau nggak ada penyumbatan lemah daya pompanya gitu. Betul nggak? Yang ada penyumbatan di ring supaya tahan lah, nggak mengkeret gravitasi kecil. Maka di ring pasang ring supaya aliran darah jalan dari sekujur tubuh ke jantung. Saya ada yang pasang ring 3, 1, 5, ring 7 ada. Ada yang di balon, jantungnya di balon. Berarti itu problemnya itu apa tuan? Lemah, di balon ditiup supaya degupannya itu. Karena kalau kuat degupannya punya kemampuan memancarkan, mengedarkan darah ke setiap relung-relung terkecil di dalam otak, ke batang otak, ke kepala sampai termasuk ke tongkat. Jadi wasiat dzikir itu dalam mana hati yang dohir adalah itu memperkuat daya pompa, daya pumping jantung kita sehingga bisa mengedarkan darah oksigen ke setiap saraf-saraf terkecil di dalam tubuh kita. Makanya buat saya seger sekali. Setelah perjalanan mana ke lampu usia 85 masih jalan di kapal feri seger. Dalam makna batin, jantung hati itu juga bisa mengkerat, mengeras, membatu asyadu kosor, bahkan lebih keras dari batu. Jadi kalau hati yang tidak tersentuh oleh zikir, oleh makanan hati, betul-betul tidak mendapat asupan kesehatan, dia akan semakin mengecil, mengkerat, mengeras, membatu, lebih keras dari batu. Nah orang kayak gini, tanda-tandanya diantaranya pertama tidak menerima nasihat, tertutup dengan nasihat. Dikasih nasihat, ada gitu. Keras hati itu tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran. Tertutup. Itu tandanya dia udah mengkerap. Yang kedua, pendendam. Dia merekam tuh kalau ada yang benci sama dia, kesama dua dicatat. Nanti saya lapor, saya balas nanti. Pokoknya sorry ya. Meskipun kamu sujud di kaki saya tidak akan mencari. Cadu. Maafkan. Meskipun kamu bersujud di kaki saya tidak akan saya maafkan. 7 turunan saya tidak akan masalahnya gitu. Nah itu tandanya mengkerat. Orangnya pendendam. Yang ketiga, kehilangan kepekaan. Ya ada istilah peka, ada gitu.
si bapak apakah udah capek, ayo minta jatah dulu. Ada yang gitu, udah sibuk, udah nyuci, masak, ya, dan yang bersih, di bapak kayak air kuat aja. Ada yang gitu, pikiran kepekaan, tanda kekerasan hati. Nah, hati-hati. Maka peduli, tidak ada kehilangan kepedulian. Nah, itu. Di antara kerasnya hati itu, kehilangan kepekaan terhadap lingkungan, terhadap masalah-masalahnya. Ada yang susah cuek aja, istri udah ngasih kode-kode cuek aja. Lain merasa terlalu ya bu ya. Dikiranya mana gitu, tapi istri nggak pernah dibantu. Lalu di antara kekerasan itu dia negatif mind. Jelek aja lihat orang itu, nggak pernah lihat orang itu bagus. Pokoknya pertama kalau ditanya gimana kamu, wah jelek. Bukan hanya terhadap orang, terhadap situasi kehidupan. Tidak pernah punya kemampuan untuk melihat sisi baik, sisi positif dari peristiwa yang dialami. Negatif aja udah, jelek aja. Nah itu diantara kekerasan, keras, mengeras batu, ya bahkan asyadul qaswa, lebih keras lagi. Nah, talqin zikir itu ibaratnya memecahkan kerasnya batu. Nah, karena sifatnya itu bisa menggerak, maka terus setelah dipecahkan kerasnya batu itu harus terus istilahnya apa ya? Terus dihantam terus sama zikir. Karena kalau terus tidak dihantam dengan zikir, dia kan noda-noda hitam lagi, mengeras lagi, membatu lagi. Makanya terus hanya itu dikit dihantam, sehingga dengan semakin lembut hatinya, semakin mengembang, membesar, melapang, sehingga istilah hati seluas Samudra. Lautan tanpa tepi. Tadi sampaikan jembar pangkalnya. Nah, orang yang hatinya lapang, orang yang sudah hatinya terbuka, ya dia menerima nasihat, menerima kebenaran, menerima hidayah. Bahkan bukan hanya hidayah, tapi juga taufiknya. Karena banyak yang menerima hidayah, petunjuk, tapi taufiknya enggak gitu. Sudah tahu dikir yang banyak, tahu. Hidayah petunjuknya banyak, solusi dari setiap masalah dikir. Tapi masih banyak aja yang mikir. Kata bangsa, solusi setiap masalah itu dikir. Tapi masih ada yang banyak yang pilih mikir. Dikir itu ada proses berpikir yang terbimbing olehnya. Dikir itu bukan proses mikir. Dikir ingat Allah. Dikir itu sebetulnya proses berpikir yang terbimbing, sehingga hasil atau buah pikiran dari dikiran itu pasti terbaik. Umum kan kalau ada masalah itu merenung mikir. Kalau kita ada masalah ambil wudhu, kata para sahabat, ambil wudhu, sholat syukur wudhu, sholat dakbil bala, dikir. Maka pasti mikir belum tentu dikir itu pasti.
Apa? Mikir, belum tentu. mikir belum tentu zikir. Mikir belum tentu zikir. Zikir, tapi Zikir pasti mikir. Makanya semua ahli pikir itu ahli pikir, tapi tidak semua ahli pikir ahli tidur. Itu rumus Tuhan saya. Jadi sekarang jangan mikir. Karena kalau mikir, saya pakai. Nah, buah pikiran dari pikir pasti dari yang maha segala-galanya. Apapun itu mengubah kelapa, dia tak cirinya pemaaf. Memaafkan orang, tidak pernah menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan diri sendiri. Tuhan saya kan kalau ada pengusaha minta maaf, abah mah sudah belajar memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Kita coba latih hati kita tuh ingat memaafkan. Karena memaafkan itu kata Tuhan saya pahalanya 100 orang mati syahid. Memaafkan saja, memaafkan kesalahan orang lain itu pahalanya 100 mati syahid. Apalagi kalau jadi pemaaf. Jangan dikira kayak mudah kalau memaafkan orang lain. Padahal banyak yang hidupnya enggan untuk memaafkan. Nah, sebelum rehat ya Allah, saya memaafkan seluruh siapa aja yang melakukan kesalahan. Begitu juga saya juga memaafkan kesalahan diri ini. Kalau saya memaafkan. Jangan menyalahkan ajaran orang lain itu yang ada di Tanbi. Artinya jangan suka menyalahkan kepada siapa aja. Tapi kita kan paling hobi dia biar keroknya paling enak ya. Jadi kambing hitam paling enak punya. Kalau nggak siapa di laut paling enak. Solusinya kalau lihat kesalahan itu udah nyari yang bisa kesalahan. Seorang yang lapang hatinya, jembar hatinya mengembang, hatinya selalu sempurna, dia tidak pernah dia seorang pemaaf dan ringan memaafkan. Dia tidak pernah menyalahkan. Nah, juga yang ketiga adalah dia punya kepekaan yang tinggi, punya sensitivitas. Makanya orang-orang yang sudah terbuka lapang hatinya cenderung untuk menghindar terhadap kerumunan yang toksik ataupun yang negatif. Karena dia peka, kalau salah saja main ceplos saja gitu. Jadi orang kalau dia ketemu orang munafik dia main langsung bisa mendeteksi ya ini gibul ya. Orang yang sudah lapang hatinya kurang-kurang tuh peka gitu. Artinya bisa terhadap orang ada kan yang suka drama kan ya. Circle pertemanan kayak kumpulan yang orang itu drama banget lah. Sinetron banget. Nah, orang-orang yang sudah terbuka hatinya lapangan nggak betah pengennya mulut ini. Ya, kalau kita nggak bisa menahan kan pengennya gitu. Karena dia punya kemampuan membaca ini. Nah, makanya dia daripada jadi dosa ya sudah. Makanya senang menyendiri. Jadi jangan harap kalau sudah punya diri nggak nyaman di sebuah kerumunan ya. Karena itu tadi beda frekuensinya. Akhirnya circle-nya dekat. Ya circle-nya jadi ya terbatas. Semakin sedikit. Jadi semakin punya kepekaan kolbu, lapang hatinya, ya, semakin milih circle. Malah cenderung ke dulu saya kalau pada ngumpul biasanya, kok pas kesini saya nggak
Bisa begitu tuh penyelomatannya itu. Jadi kita kayak nggak punya teman gitu. Jadi pengalaman. Nggak bisa aja bercampur dengan itu. Makanya kalau pengusaha jangan dikira yang orang yang mengamalkan itu ada barzah. Barzah itu apa? Pembatas. Alam barzah itu kan alam antara. Jadi ada semacam sekat. Udaranya seperti sama, tapi beda. Berarti yang sudah zikir dengan enggak, sudah talqin dikir mengamalkan ini beda. Gitu ya. Jadi memang kalau ada yang WhatsApp gitu atau WhatsApp, bukan negatif thinking, bukan, tapi sudah bisa mendeteksi ya modus. Termasuk orang yang sudah belajar zikir ini nggak akan ketipu. Bisa dengan ini. Nah juga ada tuh sekarang penipuan lewat telepon, lewat apa. Nah orang yang sudah langsung, ini penipuan. Bukan negatif lagi, tapi dia punya indra keenam, gitu ya. Tapi jangan diaku, gue punya keenam. Itu satu akwal, satu keadaan batin yang tidak bisa dikendalikan. Begitu memberikan. Nah orang yang sudah terbuka hatinya dia selalu positif main, selalu dimampukan melihat sisi baik, sisi positif dari apapun, dari siapapun. Kalau ada yang laporan jelek, ya begitu, mungkin dia lagi gitu. Punya kemampuan untuk mengubah satu topik yang negatif menjadi positif. Coba kalau ada yang laporan ke pengasahan, langsung dibuat semuanya positif. Begini, mungkin sedang begini. Tapi beda kalau yang udah keras hatinya, oh ya memang benar itu dia mah. Nama-namain bener kayak. Halo berkait semuanya sekali. Iya, kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.